Puji nama Tuhan, selamat pagi, Shalom. Shalom. Senang sekali kita boleh berkumpul lagi di tempat ini dalam kegiatan kita, dalam sarapan pagi bersama kita. Sebelum kita mengawali hari ini, memulai setiap aktivitas kita, saya juga rindu menyapa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan tayangan ini secara online. Kasih dan anugerah Tuhan memenuhi setiap hati kita, sama-sama kita pada pagi hari ini mau menikmati hadirat Tuhan, kita mau mencari wajah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sebab firman Tuhan menjadi kekuatan dan dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan kekuatan dalam kita menjalani sepanjang hari ini. Namun sebelum itu saya rindu mengajak kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Kasih-Mu Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu dan anugerah-Mu Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pada pagi yang indah ini Tuhan, untuk anugerah-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami masih boleh ada sampai saat ini bukan karena kemampuan kami, bukan karena kekuatan kami. Tapi kami sungguh yakin dan percaya itu semua karena anugerah-Mu yang begitu besar yang Kau nyatakan bagi kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang menghampiri tata kekudusan-Mu, kami mau mencari hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru yang kami temukan Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan umat-Mu Tuhan yang menyaksikan tayangan secara online Bapak, biar hadirat Tuhan juga memenuhi setiap hati mereka Tuhan. Kami memulaikan sarapan pagi kami bersama-sama pada pagi hari ini Tuhan. Hadirat Tuhan memenuhi setiap hati kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Kami memulaikan hari ini Tuhan dengan hadirat Tuhan kami rasakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memuji, menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Sungguh kasih-Mu Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian telah Kau tebus hidupku. Sama-sama kita katakan kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Sungguh cinta-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih-Mu. Seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihi kami Tuhan. pernah berhenti Kau mengasihi. Seperti tingginya langit biru, Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam bayang mau, sedalam lembah bayang mau,
yang dalam, Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Sama-sama katakan kasih-Mu, kasih-Mu, sungguh kasih-Mu Tuhan, lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Lagi katakan kasih-Mu, kasih-Mu sungguh lebih dari mentari Tuhan, lebih dari yang tak pernah berhenti. Kau pancarkan kasih-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari. Sungguh kasih-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih yang tidak pernah berhenti Kau nyatakan Tuhan. Memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan terima kasih. terima kasih Atas cinta, mari bersyukur, katakan terima kasih. Terima kasih atas cinta-Mu, ku bersyukur Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia memberikan kasih-Nya tanpa syarat. Haleluya. Kau Tuhan yang setia, kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Cinta-Mu terbatas Tuhan, Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang sanggup untuk memenuhi segala keperluan kami. Tak pernah tinggalkan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Kami nyatakan Kau besar Tuhan. Kami nyatakan Kau hebat Tuhan. Kau sumber kekuatanku Tuhan. Kau sumber
kemampuan kami Tuhan, Kau sumber jawaban kami. Pagi hari ini Tuhan kami mau mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kau nyata dalam hidup kami. Sungguh Tuhan Yesus hadir dalam hati kami. Kau yang menyegarkan hidup kami Tuhan, Kau yang menyegarkan jiwa kami Tuhan. Sungguh kami aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan setiap kegiatan kami Tuhan, nyatakan lebih lagi hadirat-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Kami butuh urapan yang baru. Kami butuh urapan yang segar Tuhan, memenuhi setiap hidup kami. Kami tidak mampu Tuhan menjalani hari ini Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak mampu melangkah hari ini tanpa anugerah-Mu Tuhan. Roh Kudus hadir, Roh Kudus hadir. Oh. Sama-sama kita katakan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya, memancarkan sinar dan cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Lebih lagi, sekali lagi katakan, sungguh kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, kasih-Mu, sungguh kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Nyatakan, terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih, terima kasih atas cinta-Mu. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Kami mau mengawali hari kami setiap hari
bersama dengan Tuhan. Dan biar kiranya kerinduan ini muncul dari kesadaran, muncul dari pengertian bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri di dalam kehidupan ini. Kami diciptakan oleh Tuhan, kami butuh Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami ada di tempat ini untuk kami bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan itu akan menegur kami, mendidik kami, memberikan kekuatan yang baru, memberikan kelepasan bagi setiap kami, baik yang mengikuti, yang hadir di tempat ini, maupun yang mengikuti acara ini secara online. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pertemuan kami di pagi hari ini, pembicaraan kami, Roh Kudus yang memimpin setiap kami, Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami, yang akan menolong kami supaya pikiran kami, hati kami terbuka dan benih firman Tuhan itu tertanam dengan baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Baik, selamat pagi. Pagi. Wais. Saya percaya kita semua sudah beristirahat dengan baik, jadi mari kita buka Alkitab kita dari pembacaan yang sudah diberikan, Keluaran pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-13 sampai 27. Jadi kitab Keluaran ini judulnya saja sudah Keluaran ya. Jadi kita harusnya sudah ada gambaran ini keluar dari mana, sebelumnya dia masuk di mana, mau kemana. Jadi kita akan bahas di teks ini Keluaran pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-13. Nah, sebenarnya untuk kita bisa memahami Keluaran, kita harus membacanya keseluruhan supaya kita bisa tahu seperti yang tadi saya sampaikan, ini keluarnya dari mana, tujuannya mau kemana, siapa yang suruh dia keluar, siapa yang suruh dia untuk berjalan di tempat itu. Karena pembacaannya banyak, kita baca bergantian. Saya akan baca ayatnya yang ke-13, lalu dilanjutkan Cerin dan Tita dan selanjutnya. Keluaran pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-13, pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkan perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap.
Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Dan segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggung. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Yes. Pembacaan kita cukup panjang pada pagi hari ini dan saya percaya bahwa ada banyak kebenaran baik yang tersirat maupun yang tersurat di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Kita akan sharing sama-sama, tapi saya akan mulai dari sini. Perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun itu cuma punya satu tujuan. Tujuannya bukan tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tapi perjalanan bangsa Israel itu tujuannya begini. Untuk mengeluarkan Israel dari Mesir itu cuma butuh 1 malam. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari hatinya bangsa Israel, itu perjalanan 40 tahun. Untuk mengeluarkan kita dari masalah, seperti membalikan telapak tangan. Tapi mengeluarkan keinginan dunia dari hati kita, memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, itu perjalanan seumur hidup. Setuju? Ya, jadi apa yang kita kerjakan di tempat ini dalam segala hal, pemuridan, ibadah, yang lain-lain itu punya satu tujuan. Mengeluarkan semua keinginan, ego, kesombongan, apa yang menjadi prioritas kita di dalam kehidupan kita. Kita tidak memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Sebenarnya itu yang kita latih. Jadi perjalanan bangsa Israel itu tujuannya yang utama bukan masuk di tanah perjanjian. Tapi itu Tuhan mau supaya mereka belajar mentalitas mereka. Jadi bangsa Israel diperbudak, selama dia diperbudak bukan 1-2 tahun. Jadi bangsa Israel itu selama dia diperbudak, mentalitasnya harus diubah. Kita ini bukan budak ya. Tahu budak ya? Jadi budak itu ini, sederhananya budak itu nggak punya kehendak bebas. Budak itu cuma mengikuti apa yang disuruh atau yang diberikan peraturan sama tuannya. Jadi bangsa Israel itu mentalitasnya itu sudah berubah. Permasalahan dari kitab Keluaran ini yang saya baca itu dimulai dari Keluaran pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-6 kalau nggak salah. Oh bukan. Iya, pasal ayat yang ke-6. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya. Kenapa saya bilang permasalahan ini dimulai dari sini? Karena pada waktu Yusuf masih hidup, kekuasaan atas seluruh Mesir itu bisa diatur oleh Yusuf. Kita sudah tahu ceritanya ya, cerita tentang Yusuf. Bukan Yusuf temannya saya yang di Sudiang, tapi cerita Yusuf yang ada di dalam Alkitab. Lalu muncul seorang raja yang baru
yang tidak mengenal segala perbuatan Yusuf. Jadi bangsa Israel, pertama kita harus menahan supaya bangsa Israel itu betul-betul mewarisi apa yang dikatakan di dalam Kejadian pasalnya yang pertama, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Semakin mereka ditindas, mereka semakin bertambah banyak. Sampai akhirnya bangsa Israel itu menjadi besar dan Raja Firaun yang baru ini dia menjadi takut. Kalau Israel ini bersekutu dengan bangsa yang lain menyerang Mesir, selesai. Jadi itu yang saya mulai dulu dengan hal itu, bahwa tujuan dari Israel keluar dari Mesir dan berjalan selama 40 tahun memutar-putar di padang gurun itu punya sebuah tujuan untuk mengeluarkan semua yang tidak berkenan kepada Allah dari kehidupan bangsa Israel. Oke, itu saja dari saya. Kita akan sharing sama-sama Keluaran pasalnya yang ke-18 ini, ayatnya yang ke-13 sampai 27. Silakan teman-teman, apa yang kita dapat dari pembacaan ini, perkataan Tuhan, atau makna yang kita dapat. Saya Pastor. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi dari pembacaan kita pada pagi hari ini dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-13 sampai 27. Semalam saya sudah membaca juga ayat ini, dan ada beberapa poin yang sangat memberkati saya atau yang saya dapatkan dari apa yang saya baca pada kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Jadi poin yang pertama itu saya dapatkan itu adalah mungkin kepemimpinan yang baik atau kepemimpinan yang bijaksana. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17 itu 18 itu kalau kita baca, di sana kita melihat bahwa Musa memimpin itu sendiri. Dia memimpin itu sendiri, tetapi ibunya, mertuanya melihat kayaknya Musa ini setengah mati, bahasa ininya kan. Mungkin dia ini setengah mati atau sendiri ini mungkin setengah mati, tetapi mertuanya bilang begitu, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi hal yang saya dapatkan di sini, saya mengembawanya kepada mungkin arah organisasi atau di mana kita ada saat ini dalam gereja kita. Mungkin saja ketika saya mengambil contoh seperti Musa, mungkin saja Kak Ezra sebagai pemimpin kita di tempat ini, terus dia akan mengerjakan semua kepemimpinan tersebut, mungkin dia akan lelah lepis juga kayak saya. Tetapi bagaimana kita mau belajar bersama-sama tentang bagaimana pembagian tugas atau tanggung jawab yang diberikan kepada kita, tentu saja kepada saya ditunjuk sebagai bendahara untuk mengelola kas youth kita. Di sini ada ketua ground. Tentu saja kalau Kak Esra semua yang handle pasti tidak akan mampu. Jadi seperti yang hal kita lihat bahwa mertuanya Musa juga melihat bahwa tanggung jawab yang Musa lakukan sendiri ini tidak akan mungkin dia lakukan, bisa dia lakukan tapi akan lelah, sangat lelah. Jadi itu saya bawa juga kepada mode organisasi. Kita semua di sini ditunjuk ada masing-masing tanggung jawab yang diberikan dalam kehidupan kita. Jadi itu adalah poin yang pertama yang dapat saya lakukan, yang dapat saya bagikan pada pagi hari ini. Kemudian ada mungkin syarat-syarat yang diberikan Tuhan untuk Musa merekrut atau mengambil orang-orang yang mungkin dapat membantu dia dan pasti membantu dia. Di situ pada ayatnya yang ke-25, dari seluruh orang Israel Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan juga ada ayat tadi dikatakan bahwa pilihlah yang tidak mau dengan suap, seperti ayat yang di sebelumnya itu. Jadi syarat atau ketentuan dari apa yang
Musa inginkan itu adalah seperti itu, hal yang seperti itu. Jadi mungkin saja kita berbeda dengan hal itu, tetapi mungkin saja hal yang dapat kita lakukan adalah mungkin saja tidak mungkin tetapi harus kita sebagai orang yang takut akan Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, rajin menyembah Tuhan. Itu mungkin adalah salah satu syarat atau salah satu ketentuan yang dapat dilihat oleh seorang pemimpin kita untuk merekrut kita. Jangan sampai kita semua adalah orang-orang yang masih dalam berproses, sama-sama menuju kesempurnaan itu kepada Tuhan. Tetapi semaksimal mungkin atau sebaik mungkin bagaimana kita mau memacu diri kita atau mempush diri kita bahwa hal yang mungkin sederhana kita pikirkan ini harus saya lakukan. Jadi 2 poin yang dapat saya ambil dari pembacaan kita pada saat ini adalah menjadi pemimpin yang bijaksana dan bagaimana syarat-syarat untuk merekrut orang-orang yang bisa membantu kita. Terima kasih. Luar biasa. Kasih aplaus dulu. Jadi itu sesuatu yang bukan hanya dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemampuan itu sudah ada di dalam setiap kita. Amin. Kok nggak yakin? Ya. Jangan bilang kalau bahasanya di dalam musik itu, oh iya saya cuma singers, pelengkap penderitaan. Atau di dalam pekerjaan, saya ini cuma kacung. Atau di dalam keluarga, saya ini bukan siapa-siapa di dalam keluarga saya. Karena kebanyakan di dalam Alkitab kalau kita baca, semua yang tidak dianggap, dipandang remeh, justru itulah yang dipakai oleh Tuhan. Jadi yang tadi Valdo sharing, itu sesuatu yang meaningful, sangat-sangat baik. Nah, cakap ini kita harus maknai dengan baik ya. Cakap ini konotasinya bukan sandi, bukan putra, physically. Ya, mereka memang ganteng, mereka memang cakap. Tapi cakap ini lebih kepada definisi dari kamus. Arti dari kamus bahwa cakap itu sanggup melakukan sesuatu. Jadi mempunyai sebuah kemampuan yang lebih dari di atas rata-rata. Jadi kemarin siapa yang ikutin? Hari yang ada kita ada mengadakan persiapan pelatihan untuk worship leader. Jadi yang ada di dalam diri kita itu mesti kita latih, mesti kita kembangkan, mesti kita kelola dengan baik. Oke, dari yang lain? Saya Kak. Silakan. Kalau yang saya pelajari dari ayat pembacaan kita pada pagi hari ini, kalau tadi Rival berbicara tentang bagaimana kepemimpinan dan juga bagaimana kerjasama dalam kepemimpinan itu, kalau dari saya itu saya melihat dari sisi kerendahan hati dan bagaimana kita itu terbuka terhadap nasihat dari orang lain. Kalau di sini itu, kalau kita melihat bagaimana Musa ini adalah orang yang bisa dibilang dipakai Tuhan luar biasa dan menjadi perantara antara Allah dan bangsa Israel pada saat itu. Dan di sini saya melihat bagaimana seorang Musa ini itu kalau kita lihat secara pribadi, dia di ayat 13 itu dari pagi sampai petang dia menghakimi dan memimpin dalam menyelesaikan apa yang menjadi perkara-perkara bangsa Israel pada saat itu. Tapi poin yang saya lihat di sini itu bagaimana seorang Musa ini itu terbuka terhadap nasihat dari orang lain. Seperti kita ketahui itu kalau dibilang Musa di sini kan dinasihati sama mertuanya Yitro. Kalau kita lihat pasti Musa secara manusiawi berpikir, kalau misalnya kita merefleksikan diri kayak kenapa engkau yang menasihati saya, engkau siapa begitu?
Kenapa engkau mau menasihati saya sedangkan saya ini bisa dibilang sudah dipakai Allah luar biasa begitu. Jadi kayak saya tidak butuh lagi nasihat dari orang lain. Dan terkadang kita sebagai misalnya ketika kita diangkat atau dipercayakan sebagai seorang pemimpin, banyak dari kita itu sudah merasa tinggi diri dan sulit untuk rendah hati. Akhirnya set boundaries untuk tidak mendengarkan nasihat dari orang lain. Dan di sini ada beberapa poin yang menjadi yang saya pelajari, yaitu yang pertama, kenapa kita perlu untuk mendengarkan nasihat dari orang lain, yaitu karena yang pertama itu kita masih memiliki kekurangan, keterbatasan dan perlu untuk memperbaiki diri. Seperti di ayat yang kita sudah baca, bagaimana seorang Musa ini menjadi seorang pemimpin, tetapi dia juga secara manusiawi memiliki keterbatasan, yaitu tidak mampu untuk mengerjakan semua hal itu dan dia membutuhkan manusia untuk membantunya dalam mengerjakan kepemimpinan itu. Terus yang kedua yang saya pelajari itu kenapa kita penting untuk mendengarkan nasihat dari orang lain, yaitu karena karena hal itu membantu kita untuk mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan kita. Karena secara pribadi mungkin kita tidak bisa melihat apa yang menjadi kekurangannya kita. Dan kita butuh tanggapan dan persepsinya orang lain terkait apa yang menjadi kekurangan kita. Sehingga kita bisa mengevaluasi diri dan bisa menjadi memperbaiki hal tersebut dan semakin bertumbuh dalam sikap dan kepemimpinan kita. Terus yang terakhir yang saya pelajari itu kenapa kita pentingnya untuk mendengarkan nasihat dari orang lain, yaitu karena Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menegur atau menasihati kita dalam ketika kita menjadi seorang pemimpin. Kalau kita lihat di pembacaannya kita ini, itu yang tegur atau memberikan nasihat kepada Musa itu adalah mertuanya Yitro, yang secara dibilang ini orang biasa-biasa saja yang Tuhan tidak pakai, tapi melalui kehidupannya ini Tuhan pakai begitu untuk menasihati seorang Musa yang bisa dibilang sebagai perantara Allah untuk memberitakan ketentuan-ketentuan Allah kepada umat Israel. Jadi dari ayat pembacaan ini saya melihat bahwa bagaimana kehidupannya kita sebagai seorang Kristen ketika kita dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin, maka kita harus mampu membuka hati kita untuk mendengarkan nasihat dari orang lain. Karena hal itu menjadi penting dalam kepemimpinan kita, karena dalam hal itu mampu menjadikan kita sebagai seorang pemimpin yang kemudian nantinya itu akan bagaimana kita sebagai seorang pemimpin itu mendelegasikan apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada orang lain. Jadi kita harus belajar untuk mempercayakan apa yang kita bisa berikan kepada orang lain. Gitu, Pastor. Wow. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Yang lain? Ayu. Silakan. Kalau saya Pastor kurang lebih sama. Jawaban yang Kalau dari ayat ini kan Keluaran 18 ayat 13 sampai 27 sudah aku baca 1 minggu lalu. Bohong. Yang ku dapat Kak di sini tentang bagaimana cara kepemimpinan yang efektif Kak. Jadi bagaimana cara kita berbagi tanggung jawab, tapi dengan melihat dulu kualitas dari seorang pemimpin atau orang yang mau kita pilih. Apakah dia pantas atau tidak dengan beberapa kriteria yang tadi sudah disebutkan Kak dalam ayat 21 yang cakap, takut akan Allah. Jadi cari orang yang capable untuk bisa menempatkan dirinya di situ. Terus yang ku dapat juga Kak, sama kayak Marcel tadi, seorang pemimpin tuh harus rendah hati dan menerima nasihat. Jangan kayak tadi yang Marcel jelaskan Kak. Kemudian yang ku dapat juga kerjasama dalam sebuah kepemimpinan. Jadi kayak dibagi-bagi juga
Kayak di sini Pastor Esra mempercayai Kak Vero sebagai kepala ground, ketua ground. Kemudian ada lagi seperti KGG, PDD dan yang lain-lain kayak ketua-ketua ground, bendahara, sekretaris, wakil bendahara. Itu Kak, jadi kerjasama dalam sebuah kepemimpinan juga. Itu yang saya dapat Kak. Luar biasa. Jadi siapa di sini yang hadir yang suka melakukan segala sesuatu itu dengan efektif? Saya rasa kita semua suka ya. Jadi apa yang kita baca ini, bagaimana Musa mendelegasikan tanggung jawab itu karena ini, supaya dia menjadi pemimpin yang efektif. Bayangkan, ya saya nggak tahu ya, saya bukan menurunkan atau apa, tapi di beberapa tempat, saya pernah pergi ke satu daerah untuk buat, kita pergi penginjilan, lalu saya dipercayakan untuk sharing tentang pujian penyembahan. Materi ini sudah yang beribet. Ternyata di daerah itu pemain musiknya cuma gitar. Yang main gitar gembalanya. Jadi gembalanya habis main musik, main gitar, dia juga berdiri khotbah. Lalu setelah dia khotbah, dia doa berkat. Persembahan dijalankan, ya mungkin istrinya yang bantu. Ini yang saya mau sampaikan, bahwa ada tempat-tempat yang memang di sana, waktu itu saya sudah siap dengan materi, bagaimana harmonisasi, bagaimana dengan persiapan seorang pemimpin pujian. Pada saya tiba di sana, tiba-tiba langsung blank. Kenapa? Karena yang datang semua kebanyakan cuma pemain gitar. Di daerah enggak seperti kita yang sudah kompleks ya. Ada sequencer, ada gitarnya lagi 2, keyboardnya 2, terus ditambah dengan yang lain, instrumen yang lain. Jadi yang saya siapkan itu ternyata berbeda. Apa yang saya mau sampaikan di sini, bahwa pendelegasian itu membuat segala sesuatu yang kita kerjakan menjadi lebih efektif. Efektif itu dari kata efek, ada pengaruhnya, ada dampaknya, ada sesuatu yang muncul. Kita mengerjakan dengan mempergunakan waktu dengan baik. Jadi saya rasa dari kata efektif ini, semua pelayan Tuhan yang ada di sini bisa mengambil makna. Kenapa Kak Esra selalu dalam tanda kutip cerewet dalam hal ini. Kau sudah gladi tapi masih lihat lirik, itu kan namanya persiapan yang tidak apa? Ya, disebut dong yang tidak. Ya. Karena itu harusnya persiapan kita di rumah. Kayak Esra nggak tanya, tadi pagi kau berdoa, Ji, apa yang kau baca dalam firman Tuhan? Enggak ditanya itu. Karena itu mengenai eksklusif, sesuatu yang eksklusif antara hubungan pribadimu dengan Tuhan. Tapi ini berbicara tentang korporat. Bayangkan ini, kalau yang lain ini contoh saja ya. Semua ini sudah latihan, Valdo, Om Enos, Anjas, semua sudah persiapan. Terus tiba-tiba, ini contoh saja, Cerin tiba-tiba dia nggak hafal lirik. Lagunya diulang, contoh saja ini ya. Lagunya diulang, akhirnya waktunya lebih panjang. Padahal besok ini Valdo mau ujian. Coba kalau latihannya cepat, dia bisa pulang cepat, selesai latihan, dia masih bisa punya waktu untuk belajar. Latihan sampai jam 10 malam. Enggak pernah latihan sampai jam 10 malam. Jadi ini cuma gambaran saja. Atau yang berkeluarga, yang bekerja, Om Enos, misalnya mau besok pagi dia harus berangkat. Terus latihan jadi panjang, lebih lama. Yang berkeluarga dia harusnya masih bisa pulang main sama anak-anaknya. Bukan cuma dalam dunia gereja saja. Dalam dunia pekerjaan, dalam dunia keluarga, apa saja. Pemerintahan, kalau kita mengerjakan tidak ini dengan persiapan, pasti nggak efektif.
Oke, itu satu kata yang bagus, efektif. Ada satu kata lagi yang sama, saya suka melakukan hal itu sih, efektif dan efisien. Okay. That's good. Silakan yang lain. Dari Putra. Oh, Cerin, tahu Cerin sudah angkat mic. Izin Kak. Kalau dari saya, dari kata yang sempat dibahas sama Pastor Peter tadi mengenai pendelegasian. Jadi mungkin teman-teman pernah ingat juga ini materi dibahas di PA toh. Kita bahas tentang pendelegasian. Jadi pendelegasian itu bagaimana seorang pemimpin menyerahkan wewenang dan tanggung jawabnya kepada orang yang dipercaya, dan dalam hal ini dikatakan orang yang cakap, yang dapat dipercaya untuk bagaimana suatu hal itu atau apa yang dipercayakan itu bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Nah itu mengenai pendelegasian. Nah itu juga yang terjadi di pembacaan kita, itu juga kita praktekkan dan diaplikasikan di komunitasnya kita di tempat ini. Jadi perlu kita perhatikan bahwa saat teman-teman atau kita semua sudah ditunjuk mungkin jadi pemimpin kelompok tertentu, entah itu ground atau bahkan kelompok-kelompok kecil, praise and worship dan lain sebagainya, kita dipercaya karena pemimpin kita tahu bahwa kita ini orang yang cakap dan orang yang kayak Hari bilang tadi capable untuk melakukan hal itu. Dan sebagai seorang delegasi kita harus tangkap hal itu, kita harus jalankan apa yang dipercayakan kepada kita dengan penuh tanggung jawab, dan wewenang yang dikasih untuk kita mengambil keputusan dan lain sebagainya itu harus kita jalankan dengan baik, karena kita mau apa yang kita urus itu bisa berjalan dan efektif, di mana kita mencapai tujuannya dengan tepat dan efisien, kita mencapai tujuan itu dengan tidak membuang-buang waktu begitu. Nah itu kita harus praktekkan dan kita harus ya benar-benar ini mendalami hal tersebut, karena kita mau komunitas yang kita bisa berjalan dengan baik, searah, sejalan untuk satu tujuan begitu. Jadi tidak ada yang berjalan sendiri ke jalan ini, ke jalan ini. Dan kalaupun memang ada suatu hal yang tidak dalam kapasitasnya kita atau teman-teman semua sebagai seorang yang dipercayai untuk memimpin sebuah kelompok, pada pembacaan ini diajukan banding ke Musa kayak perkara-perkara yang besar. Nah kalau ada mungkin teman-teman merasa kesulitan, jangan merasa untuk tidak mau menyampaikan hal tersebut kepada pemimpinnya kita. Justru dengan hal itu antara pemimpinnya kita dengan kita ini yang dipercayakan, kita bisa kayak rekonsiliasi lagi, bangun lagi apa yang kurang baik, apa yang kurang beres ini, dan kita bisa pecahkan sama-sama. Itu yang pertama Kak saya dapat. Terus yang kedua, setelah kita tahu bahwa ini kita pemimpin-pemimpin yang dipercayakan sebagai seorang delegasi, kita harus tahu juga. Nah di sini Musa saya yakin dan percaya dia punya niat dan dia punya kesadaran sebagai pengantara Allah dengan bangsa Israel itu sangat tulus dan murni, di mana dia berdiri. Berdiri kah? Berdiri ya? Duduk. Dia aja duduk. Dari pagi sampai sore, dan itu tidak diragukan lagi mengenai ketulusannya Musa dalam menjalankan tanggung jawabnya. Tapi dalam menjalankan tanggung jawab kita juga butuh hikmat dan butuh kebijaksanaan. Nah seperti ada kalimat di sini Kak saya dapat di tafsiran. Hikmat dan kebijaksanaan bermanfaat untuk membimbing kita sebagai seorang pemimpin, supaya kita tidak berpuas diri dengan kekurangan kita dalam menunaikan kewajiban kita, atau kita tidak membebani diri kita sendiri dengan pekerjaan yang melebihi kekuatan kita. Nah jadi mengenai masalah hikmat dan kebijaksanaan, mungkin dalam pembacaan kita Tuhan pakai mertuanya Musa untuk menasihati dia, dan dalam kepemimpinan kita di komunitas ini mungkin ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberikan kita nasihat, atau bahkan kita sendiri perlu minta hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan, supaya dalam menjalankan tanggung jawabnya kita ini kita tidak kayak baik bodoh-bodoh begitu ya. Kita butuh hikmat juga dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Tuhan bagaimana saya menjalankan tugas ini dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada saya, dan semua orang terberkati, tidak ada yang kayak dirugikan dan lain sebagainya.
Jadi mengenai tanggung jawab kita juga perlu perhatikan, tapi kita juga butuh hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan. Dan kita harus terbuka sama nasihat orang-orang lain, Kak. Mungkin itu dari saya, Pastor. Kasih, Kak. Luar biasa. Jadi kepemimpinan itu adalah sebuah hal yang tidak bisa dikerjakan sendiri. Kalau pemimpin satu, tetapi kepemimpinan tidak bisa dikerjakan seorang diri. Pemimpinnya satu. Kalau ini dari sudut pandangnya Musa ya. Musa sih enak ya, dari pagi, ya kita anggap pagi itu jam 6 ya. Paginya kan masing-masing kita beda. Ada yang pagi itu jam 9 itu pagi, itu jam 10 pagi. Pagi jam, jadi saya kadang kalau bertanya, besok saya datang siang nah, jam berapa? Menurut saya siang jam berapa? Kayak siang jam berapa? Jam 3 sore, jam 3 siang. Iya. Jadi dari pagi Musa duduk sampai sore. Sore jam 6 juga. 6 pagi sampai jam 6 sore Musa duduk. Yang datang, mereka datang, misalnya nih yang datang hari itu yang mau ketemu Musa 100 orang. Antrian nomor 79. Wah, 79. Ini permasalahannya belum selesai. Masih 79 sudah mau selesai waktunya. Musa kan nggak mungkin selama 24 jam. Ini saya coba menggambarkan di dalam pemikiran saya. Kalau misalnya jemaat di tempat ini, di GBI Oikumene ini 500 orang. Ya, kalau yang di sini kan 600. Yang keluar dari Mesir itu 600. Belum tercatat ya, kalau dia semua bapak-bapak berarti ada istrinya. Itu lagi kalau anaknya cuma 2, puji Tuhan. Kalau ada anaknya 7, ada anaknya 9, berarti kurang lebih 6, ya 2 juta. Itu beberapa tafsiran mengatakan demikian. Jadi 2 juta yang keluar dari Mesir. Lalu 2 juta itu anggaplah satu hari 500 yang datang konseling. Bayangkan itu. Jadi dari sudut pandangnya Musa, ya dia enak ya. Dia duduk. Tapi yang datang. Itulah sebabnya kenapa mertua dari Musa, ya nanti waktu kalian berkeluarga, hubungan antara menantu dan mertua, peliharalah dengan baik ya. Jadi ada prinsip-prinsip dalam Alkitab. Kenapa saya bahas ini? Nanti. Nanti itu another conversation. Jadi mertua, siapa tadi yang bilang? Musa itu seorang pemimpin besar. Yang dia pimpin bukan 100, 200, 2 juta. Anggaplah kalau kita hitung secara garis besarnya 2 juta orang. Terus tiba-tiba ada orang yang ya mungkin dia kasih nasihat, sekalipun dia ini punya hubungan yang dekat karena ini mertuanya. Tapi yang tadi saya bilang, kalau hubungannya nggak baik ya siapa kau gitu, mau kasih nasihat. Sebuah hal yang kita bisa tarik pembelajaran bahwa pemimpinnya cuma satu, tetapi kepemimpinan itu nggak bisa dikerjakan sendiri. Ada satu kata yang bagus itu, seorang pemimpin itu pasti punya, bukan cuma seorang pemimpin, setiap orang itu pasti punya blind spot. Dia nggak bisa lihat rambut bagian belakangnya. Nggak bisa lihat telinga, kecuali lewat kaca, cermin. Cermin itu adalah orang-orang yang akan memberitahu kepada kita dalam bentuk nasihat, teguran, kritik yang membangun ya, kritik yang baik. Luar biasa. Yang lain? Dari Anjas?
Mungkin Oh, ada. Kak dari saya di sini kalau kita baca di ayat yang ke-15 dan ke-16 di situ dikatakan kata Musa kepada mertuanya itu sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa ternyata kalau pada zamannya Musa dulu, semua orang itu datang kepada Musa untuk menanyakan petunjuk apa keputusan-keputusan Allah yang harus mereka lakukan. Tapi beda kalau zamannya kita sekarang. Kalau di zaman dulu itu belum ada Alkitab. Iya. Kalau zaman dulu itu Allah masih melalui Musa untuk sebagai perantaranya. Tapi kalau zaman sekarang itu kan kita sudah ada Alkitab, kita juga sudah diberikan Roh Kudus. Jadi sebenarnya keadaannya kita itu lebih enak. Kalau dulu mungkin kalau kita dulu ada di zamannya Musa, kita harus ketemu dulu sama Musa, kita harus itu yang tadi Kak Peter juga bilang, kita harus mengantri untuk tahu apa ini yang jadi keputusannya Allah. Kalau misalnya kita ada masalah, kita harus datang dulu, kita harus cari Musa. Walaupun kita tinggalnya jauh, kita harus tetap cari Musa. Tapi sekarang kalau kita ada masalah, kita cukup baca, kita minta hikmat dari Allah, minta hikmat dari Roh Kudus untuk bisa mengerti apa yang menjadi keputusan-keputusan Allah dalam hidup kita. Tidak semuanya kita harus tanyakan kepada pendeta, kepada kita punya pemimpin-pemimpin rohani. Ada hal-hal kecil, masalah-masalah yang bisa kita tangani sendiri. Yang mungkin melalui khotbah-khotbah, melalui itu tadi baca firman dan juga kita harus mengerti apa yang menjadi arti dari ayat Alkitab tersebut. Tapi kalau misalnya ada masalah-masalah yang tidak bisa kita hadapi, kita bisa tanyakan kayak misalnya tentang keterbukaan yang selalu disinggung sama Kak Esra. Kalau misalnya ada masalah-masalah yang selalu kita stuck, yang selalu kita dosa misalnya, yang selalu kita lakukan secara berulang-ulang kali, yang mungkin membuat kita stuck di situ-situ saja, itu kita butuh orang lain. Kita butuh pemimpin rohani yang supaya melalui itu dia bisa mendoakan kita. Karena biasa kalau misalnya kita tidak terbuka dengan hal-hal seperti ini, itu akan terus menjadi batu sandungan dan biasanya ini akan terus berulang-ulang akan kita lakukan. Jadi untuk hal-hal yang besar seperti ini kita membutuhkan pemimpin rohani. Selanjutnya di sini kita bisa lihat pentingnya juga organisasi. Ternyata kita tuh butuh organisasi. Di zamannya Musa saja kita perlu, apalagi zaman sekarang. Kayak misalnya di Gold City sini. Tidak mungkin Kak Esra masalah parkiran saja dia urus. Terus masalah lighting, masalah sound system itu dia urus semua. Pasti membutuhkan koordinator-koordinator sehingga melalui koordinator-koordinator ini, kalau misalnya Kak Esra bilang A, mereka juga ikut A. Kalau misalnya Kak Esra bilang B, mereka juga ikut B. Jadi tidak semua hal sampai hal-hal kecil itu Kak Esra urus. Karena kalau misalnya itu saja yang Kak Esra urus, tidak akan selesai-selesai masalah. Seperti itu. Dan selanjutnya penting juga kita memiliki sikap hati yang benar. Sudah banyak kali tadi disinggung, di sini juga Musa dia memiliki sikap hati yang benar mengenai nasihat yang disampaikan Yitro. Di sini di ayat yang ke-24, Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Jadi di sini sangat pentingnya ternyata Musa di sini dia mendengarkan dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Berarti Musa di sini dia patuh dengan apa yang Yitro sampaikan. Jadi kita sebagai pemimpin, seorang pemimpin kita juga harus bisa menerima masukan dari orang lain. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Luar biasa. Jadi mengapa bangsa Israel harus datang ke Musa? Karena ketetapan begini, yang menentukan Musa menjadi pemimpin atas Israel itu atas penentuan Tuhan. Tuhan datang kepada Musa melalui semak belukar yang menyala tapi dia tidak terbakar. Lalu Musa heran, ada apa? Lalu Tuhan menyampaikan apa yang menjadi tujuannya. Dan Tuhan menetapkan Musa sebagai pemimpin atas Israel. Nanti hukum Tuhan itu turun di pasalnya yang ke-20.
Jadi kalau kita baca dua loh batu itu muncul di pasalnya yang ke-20, tapi itu dua loh batu yang akhirnya dipecahkan oleh Musa karena begitu turun ternyata bangsa Israel lagi pesta pora, lagi menyembah ilah yang lain, padahal Musa lagi berbicara dengan berhadapan dengan Tuhan. Jadi kenapa bangsa Israel seperti tadi yang dibilang bedanya di zaman Israel karena yang menerima ketetapan, peringatan dan hukum-hukum Tuhan itu Musa. Musa harus mengajarkan itu kepada seluruh bangsa Israel. Dan seluruh bangsa Israel harus mengajarkan itu kepada keturunannya. Tujuannya supaya jangan lahir satu angkatan yang melupakan kebesaran tangan Tuhan. Bangsa Israel menjadi budak berapa tahun? 430 tahun. Jadi selama itu mereka nggak bisa buat apa-apa. Tangan Tuhan yang perkasalah yang membawa mereka keluar. Nah itu diajarkan oleh Musa dalam pasalnya yang ke-12, peringatan Paskah. Supaya jangan lahir satu generasi yang tidak mengenal, ini dalam konteks bangsa Israel ya, yang tidak mengenal apa artinya Paskah, mengapa dilakukan upacara ini, mengapa harus makan roti tidak beragi, mengapa hari pertama sampai hari ke-7 kita nggak boleh bikin kegiatan apapun di rumah. Jadi ketetapan-ketetapan itu harus diajarkan oleh Musa. Itu, tapi zaman sekarang kita sudah punya panduan, yaitu Alkitab kita. Kita sudah diberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Kurang apa lagi? Kurang rajin membaca, kurang aktif. Ya. Jadi itu sebuah sesuatu yang sangat penting sekali. Yang lain? Silakan Om. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, ini tentang oligarki kepemimpinan ya. Jadi yang saya mau seringkan di sini soal manfaat dari ini oligarki kepemimpinan ini. Nah, di sini kan di ayat 23 itu dibilang bangsa itu pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Berarti dalam dalam kepemimpinan itu pastinya adalah yang ini, kalau ini yang tidak senang, yang tidak puas saat ini. Nah, di sini bisa saya pelajari, ya seorang pemimpin itu memang pertama-tama harus menjadi contoh untuk orang yang dipimpinnya. Betul. Ya, misalnya ya salah satu contoh aja ya. Misalnya anggotanya lebih on time dari pemimpinnya. Nah, itu kan sesuatu yang ini yang tidak relevan kalau ini. Anggotanya pasti bertanya bilang, bagaimana saya mau mencontoh seorang pemimpin kalau contoh yang dikasih tidak seperti itu. Nah, kedua juga yang saya bisa dapat ini, kadang nasihat-nasihat yang baik itu tidak selamanya dari orang-orang yang ini juga. Contohnya siapa? Yitro. Kalau Musa mau berpikir dia back ke kehidupannya yang lalu-lalu, dia pasti berpikir, wah, saya ini sudah
di apa? Sorry. Oh itu ya. Ya aku salahin. sorry, saya salahin tadi. Siap. Yang ini. Saya kira ini. Iya, apa tadi? Mana? Iya, jadi itu tadi soal ini. Jadi setidaknya seorang pemimpin itu memang harus memberikan teladan yang baik untuk orang yang dipimpinnya dan terutama contoh-contoh yang positif lah. Ya. Ya itu saja dari saya. Pernah dengar quotes ini? Action speak louder than words. Tindakan berbicara lebih kuat daripada perkataan. Jadi saya ingat suatu kali saya ditanya ini, kenapa dia terus yang main keyboard? Maksudnya saya. Kenapa tidak ada orang lain? Kayak tidak ada orang lain. Memang ada. Tapi saya nggak menjawab. Saya sebenarnya mau jawab. Saya lebih bagus main. Sombong sekali. Enggak. Saya ingat itu perkataan. Saya nggak perlu menjawab itu dengan perkataan. Saya perlu menjawab itu dengan karya. Dan itu yang Om Enos sampaikan, itu bukan hanya harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kualitas itu, ya. Saya sebut itu sebagai kualitas. Yaitu kebiasaan-kebiasaan yang harusnya dibangun supaya dari seorang pemimpin itu akhirnya nanti kualitas-kualitas itu pada saat dia dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin itu sudah terbangun. Sudah terbiasa. Jadi seorang pemimpin itu sebelum dia dipercayakan memimpin orang lain, yang pertama dia harus pimpin dirinya sendiri. Semua di sini mau berkeluarga tuh, ya. Betul, ya. Jadi yang mau berkeluarga itu pimpinlah dirimu sendiri dengan baik supaya ini ya di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak itu dia itu tukang tiru yang paling hebat. Apa yang bapaknya bicara dia ikuti. Apa yang ada di sekitarnya, tantenya, omanya, dia akan ikuti. Jadi kalau di rumah itu saya biasa panggil sayang ke istri, panggil cantik. Aaron panggil oma cantik. Oh, saya melayang di 1 senti di atas tanah ini. Oma maafkan saya. Jadi dia peniru yang sangat baik. Kalau kita nggak memberi teladan, kita nggak terbiasa membangun diri kita dengan perkataan. Itu kan kebiasaan ya. Kalau marah, saya juga manusia. Kadang saya marah, tapi saya ingat nggak boleh keluar kata binatang, nggak boleh. Saya berusaha untuk menahan hal itu. Kenapa? Karena yang saya ingat itu, dia ini seorang peniru tanpa harus diajar, dia akan tiru. Jadi kalau yang tadi sempat disebut oligarki kan itu pemerintahan atau kekuasaan yang dijalankan oleh sekelompok orang dengan ini untuk kepentingan pribadi, memuaskan diri sendiri. Saya senang, kamu susah, nggak apa-apa. Yang dipimpin senang, yang memimpin senang, yang dipimpin kesusahan nggak apa-apa. Tapi yang Musa tunjukkan ini bukan seperti itu. Ya, dan tadi sudah dibaca sama Om Enos, mereka kembali
dengan puas. Tapi puas ini dalam pengertian kita harus tahu, jangan sampai berarti kalau saya nggak puas berarti pemimpin saya salah nih. Seorang pemimpin nggak bisa memuaskan semua orang. Keputusan-keputusan yang diambil selama itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, itu nggak akan memuaskan semua orang. Tapi bagaimana kita harus tahu, apalagi sekarang kan Alkitab itu sudah bukan lagi dalam bentuk buku ya. Gak ada yang bawa Alkitab buku. Alkitab sekarang dalam bentuk handphone. Apalagi kalau dia sudah tidak bawa handphone, mungkin Alkitabnya itu dia sudah hafal. Mari kita buka Alkitab, celingak-celinguk. Dulu kan belum ada LED ya, masih proyektor. Kan di proyektor nggak ditaruh ayat di situ kan. Kita sering baku ganggu dulu. Dia nggak bawa Alkitab, nggak bawa HP. Oh berarti dia hafal. Oke, yang lain? Putra? Anjas? Tita? Atau Kiro? Oh iya. Kalau dari saya, yang sudah dijelaskan juga tadi Marcel, Sherin, Valdo tentang bagaimana Musa kayak menerima pelayanan dari Tuhan, yaitu kayak sebagai pemimpin bangsa Israel. Jadi kemudian kayak banyak yang dijelaskan dan saya juga sangat belajar. Kemudian satu hal yang saya pelajari dari sini adalah kita dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin atau seorang pelayan Tuhan, itu kayak bukan kayak itu adalah sebuah anugerah untuk kita. Jadi bagaimana kita sebagai yang sudah dipercayakan untuk melayani Tuhan, bagaimana kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, bukan karena itu karena tanggung jawab kita untuk melakukan pelayanan tersebut, tapi itu karena Tuhan sendiri yang sudah memberikan kita. Jadi bagaimana, apakah kita sudah melaksanakan betul-betul dari hati kita tentang tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ini juga kayak menenggur kehidupan saya, bagaimana saya harus melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan Allah sudah berikan melalui pemimpin yang sudah memberikan kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin ya. Jadi harus melakukan tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan Allah sudah percayakan untuk kita. Itu saja. Yes. Jadi tanggung jawab itu bahasa Inggris yang saya selalu pakai sih. Responsibility. Respon dan ability. Bagaimana kita merespon segala sesuatu dengan kemampuan yang ada di pada kita. Tahu ya ceritanya Musa waktu mereka sampai di Masa and Meriba. Mereka mau minum. Tongkat di tangan Musa itu menjadi mujizat. Kalau tongkat di tangannya putra jadi pemukul patong. Contoh saja nih putra. Apa yang saya mau sampaikan di sini? Tuhan gak cari sesuatu yang di luar dari Musa. Apa yang ada di tangannya Musa? Tongkat. Jadi responsibility itu tanggung jawab. Kalau kita dikasih kepercayaan, kamu kerjakan ini, kamu diberikan job desk ini. Sebenarnya pemimpin itu sudah lihat sesuatu itu ada di dalam kita. Jadi di sini ditulis, ada yang Musa tunjuk menjadi pemimpin 10. Yang paling rendah. Tapi yang paling besar pemimpin 1000. Yang 10 jangan, kenapa saya cuma 10? Dia 1000. Itu namanya latihan. Latihan lagi. Kembangkan. Jangan pusing ini. Kebanyakan kita bukan fokus sama apa yang ada pada kita. Kita fokus sama apa yang tidak ada pada kita. Itu namanya sirik. Apa bahasanya sekarang?
julid. Akhirnya menimbulkan nyinyir. Wih, bahasanya sekarang. Karena fokusnya bukan apa yang ada pada kita. Yang tadi disampaikan Tita, responsibility itu kita harus belajar bagaimana Musa ini. Pemimpin itu satu, tetapi kepemimpinan itu dikerjakan oleh banyak orang. Dia membutuhkan kerjasama. Nah, pemimpin melihat kerjasama itu dengan orang yang tepat. Dia nggak mungkin kasih sembarang. Musa juga sudah memilih dan melihat bahwa hal ini dibutuhkan, hal ini diperlukan. Sampai akhirnya dia menunjuk ada pemimpin 10, pemimpin 50, pemimpin 100, dan pemimpin 1000. Siap. Akhirnya Putra angkat mic. Oke Kak, Oke. jadi yang saya dapat ini dari yang dikatakan teman-teman yang soal pemimpin ini Kak, yang kayak maksudku kusimpulkan buat diriku tuh Kak, bilang, oh jadi pemimpin memang ini bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah. Apalagi saya ambil contohnya saya Kak, kan di gerejanya kita ada yang dibilang leader tuh Kak, kita masing-masing koordinator, ada maksudnya tanggung jawab. Ya. Buat saya maksudku pegang tanggung jawab yang begitu Kak, bilang pantas kah atau tidak tuh. Tapi tadi kita sudah bahas, bilang tidak mungkin pemimpin itu kasih tanggung jawab ke anggotanya lah, bilang saya anggotanya, daripada dibilang bawahannya tuh Kak. Kalau pemimpin itu ndak yakin dan percaya kalau anggota ini bisa handle sebenarnya apa ini tuh Kak. Ya. Nah, kadang saya ini Kak berpikir, bilang waduh kayaknya kurang Kak di sini, kurang. Nah, maka dari situ Kak aku bilang khusus parkir Kak. Aku ambil banget ini Kak, karena saya jadi koordinatornya Kak. Aku bilang masih banyak minusnya Kak, terutama di saya. Contohnya tadi Kak Peter sudah bilang kalau mau jadi pemimpin yang bisa pimpin orang dengan baik, terutama pertama-tama harus pimpin dirinya dengan baik toh Kak. Nah, saya juga belum bisa pimpin diriku dengan baik Kak, tapi belajar sedikit-sedikit toh Kak. Sama itu Kak, paling penting juga ini Kak, aku bilang cocok tadi teman-teman bilang harus bisa menerima masukan. Nah, tapi dalam proses kasih masukannya ini Kak, terkadang Kak saya ini bilang terkadang sakit hati Kak dengan kata-katanya, tapi aku bilang itu buat aku ambil sisi positifnya Kak. Aku bilang mungkin dia maunya yang lebih ada niat baiknya begitu, karena ini pelayanan ini tuh buat pelayanan Tuhan jika Maya terkadang kemarin pas awal-awal kalau dikasih kritikan apa segala macam kayak berat sekali begitu Kak, tapi kesini-sini tuh Kak aku bilang jangan cuma ambil sisi negatifnya, pasti ada yang positifnya. Nah, itu yang ku dapat Kak. Baru apa pikir tadi itu saya lupa ya. Pokoknya kalau mau jadi pemimpin ya itu Kak, harus bisa jadi pemimpin yang dicontoh itu anggotanya. Dan saya masih merasa kurang di bidang itu Kak. Makanya sementara ini Kak, maksudku masih berusaha Kak, berusaha untuk memperbaiki diri supaya menjadi orang yang bisa memimpin anggotanya lebih baik. Itu dari saya Kak. Terima kasih. Luar biasa. Anjas sebagai pemimpin di bidang cooking ministry. Saya akan masuk sebagai pemimpin di tester ministry. Jadi ketika kita dipercayakan di dalam sebuah kepemimpinan, ini saya rasa kita sudah paham ya, kalau pemimpinnya itu satu,
Tapi kepemimpinan itu dikerjakan bersama-sama. Ketika kita dipercayakan dalam sebuah kepemimpinan, waktu kita ditunjuk kan nggak ditinggalkan sendiri toh. Ada bahasa yang sering kita dengar itu diperlengkapi. Jadi ayat 20, Yitro menasihatkan kepada Musa, kemudian haruslah engkau mengajarkan. Siapa yang harus mengajar? Musa. Jadi kenapa biasa ada pemuritan di tempat ini? Tujuannya kita sedang diajar, dipersiapkan, enggak ditinggalkan sendiri. Yang diajarkan secara prinsip, mungkin metodenya itu diterapkan berbeda. Tapi tadi yang sudah disampaikan, ada hal-hal yang bisa kita tarik itu menjadi prinsip. Contoh kayak tadi Om Enos sampaikan, seorang pemimpin yang tidak datang on time. Itu on time, kalau kita baca di dalam Alkitab, mana sih? Tapi itu menjadi sebuah hal yang penting, bahwa kalau kita mau menjadi contoh bagi orang lain, kita lakukan lebih dulu. Ya. Jadi Musa setelah menunjuk orang, mendelegasikan kepada orang, Musa harus mengajarkan. Jadi Musa memperlengkapi. Jadi yakinlah bahwa kita juga ketika kita ditunjuk, kita akan diperlengkapi supaya ini, kemampuan yang ada di dalam diri kita itu bertumbuh sehingga menghasilkan sebuah kualitas. Ada yang saya mau bilang tapi jangan, nanti jauh lagi. Panjang lagi. Jangan ini, itu yang biasa muncul di dalam diri kita waktu kita dikasih kepercayaan, tanggung jawab. Memang nggak mudah ya. Jangan ragu untuk berkata tunggu dulu atau tidak. Ya. Saya ini contoh yang sederhana saja. Misalnya dalam bermusik ya, karena saya cuma belajar banyak dari dunia itu. Saya bisa beberapa instrumen, tetapi satu instrumen yang paling major, yang paling saya bisa memainkan instrumen itu sambil bercerita. Kalau orang ajak, habis ini kita makan di mana? Ayo kita mau makan di mana? Tapi kalau saya main instrumen yang lain, tolong main drum, tolong main bass, main gitar. Ya kalau yang dalam seperti ini mungkin bisa. Tapi kalau yang lain, saya mungkin berkata tidak. Nah, harusnya kita juga setelah kita dipercayakan di dalam sebuah tanggung jawab, kita itu harus self discovery. Kita menemukan apa yang menjadi kekuatannya kita yang kita bisa pakai di dalam pelayanan ini. Itu self discovery itu kita temukan di dalam diri kita sendiri. Setiap kita punya Roh Kudus dong. Ya. Amin. Ya. Jadi kita bisa menemukan itu di dalam diri kita sebagai kekuatan. Masih ada yang lain? Sedikit Kak. Tadi juga di ayat ini dibilang, mana itu? Kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakep dan takut akan Allah, terus orang-orang yang dapat dipercaya. Mungkin Kak yang saya dapat dari orang-orang yang dapat dipercaya, saya wakilkan ini kalimat dengan kata berintegritas, pemimpin yang berintegritas. Jadi selain dari takut akan Allah, cakap, jadi sebagai seorang pemimpin
terlepas dari berbagai aspek yang kita bahas tadi atau bagaimana kita harus menjadi seorang pemimpin berintegritas ini atau dapat dipercaya ini bahkan bisa kayak mewakili seluruh karakter yang kita bahas sebelumnya. Karena lewat kata ini mungkin bisa digambarkan ke orang ini berintegritas, dapat dipercaya. Kita melihat dalam hidupnya itu ada nilai-nilai kebenaran, ada value dari firman Tuhan, dia bertanggung jawab, dia jujur, dia semuanya Mika. Nah itu juga poin yang penting yang harus kita pegang sebagai seorang pemimpin. Jadi kriteria, di situ ditulis syarat ya. Di dalam kepemimpinan yang ditunjuk oleh Musa itu, yang pertama itu cakap, punya kemampuan, ability, lalu takut akan Allah, dapat dipercaya dan membenci keuntungan yang tidak halal atau suap. Jadi takut akan Allah itu harus menjadi sesuatu yang penting. Orang kuat gagal. Simpson kurang kuat apa? Dia kasih mati membunuh 300 orang dengan rahang keledai. Simpson kurang kuat apa? Dia angkat pintu gerbang yang berat sendiri. Mungkin kalau speaker besar ini Putra atau Anjas diangkat sendiri. Dia angkat pintu gerbang yang berat sendiri. Simpson kalau lihat singa, dia tertawa lihat singa. Kita kalau lihat singa, mungkin kita lari lebih kencang dari mobil ya, maksudnya takut ya. Tapi orang kuat gagal. Orang berhikmat gagal. Salomo kurang hikmat apa? Alkitab katakan sebelum dan sesudah Salomo tidak ada lagi yang seperti dia. Tapi takut akan Tuhan itu dimiliki oleh Ucup. Yusuf takut akan Tuhan. Jadi waktu dia diganggu Potifar, dia tidak lari ke dalam, dia lari keluar. Lari, tapi dia lari keluar, bukan lari ke dalam. Jadi takut akan Tuhan itu penting. Yang Ceren sampaikan itu. Kayaknya Anjas sudah pegang mic ini, berarti sudah ada pewahyuan yang revelation. Oke. Saya sedikit yang saya pelajari dari pembacaan pagi ini. Di sini adalah bahwa pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang membutuhkan kolaborasi dengan orang-orang yang tepat. Artinya pemimpin juga harus memiliki hubungan yang baik dengan yang dipimpin atau orang-orang yang di bawahnya. Nah, untuk apa dalam hal ini pemimpin harus memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang yang dipimpinnya supaya dalam hal ini pemimpin tidak bekerja sendiri, tapi saling membantu atau saling melengkapi dalam kepemimpinannya. Nah, tidak seperti yang teman-teman katakan tadi bahwa tidak mungkin seorang pemimpin mau bekerja sendiri tanpa ada yang di sampingnya atau yang ada selalu siap siaga di belakangnya untuk membantu. Nah, juga dalam hal ini pemimpin dapat menerima informasi dari mana saja melalui orang-orang yang di sekitarnya. Seperti itu. Jadi perlu memiliki kolaborasi dengan orang-orang yang di sekitar sebagai pemimpin. Seperti itu. Yes. Oke, demikian konklusi dari Anjas.
Seorang hamba Tuhan yang menyampaikan ini. Seorang pemimpin yang mencoba memimpin sendiri, kasih hilang N-nya. Seorang pemimpin yang dia pikir dia bisa pimpin sendirian, one man show, kasih hilang N-nya. Maksudnya kasih hilang N-nya? Kayaknya, pemimpin. Ya, maksudnya begini, bukan pemimpi itu salah, enggak, tapi akan sulit untuk kita mengerjakan, mau hidup sendiri, nanti hari mau hidup sendiri. Saya kasih tinggal di Kodingarengkeke, pulau itu yang kecilnya, tinggal sendiri di situ. Enggak ada sih pohon, ada bangunan di situ pohon sedikit, tapi tinggal sendiri. Enggak ada orang lain, enggak berinteraksi. Ya. Mau seperti itu? Jadi yang tadi Anja sampaikan tentang seorang pemimpin harus punya hubungan yang baik dengan orang-orang yang dipercayakan untuk dipimpin atau orang-orang yang dipimpinnya. Itu relation itu ada orang yang bilang, saya punya kok hubungan yang baik dengan orang lain. Tapi relation itu, tahu nggak? Relation itu artinya real action. Jadi hubungan itu harus punya sebuah tindakan nyata. Seorang nggak bisa bilang mengasihi kalau dia nggak pernah memberi. Tapi orang yang memberi pasti dia mengasihi. Saya ulang lagi, Marcel kayaknya apa dia ngomongin? Relation, ini saya bicara tentang relation dulu ya. Relation ini pemimpin dia mungkin nggak memberi uang kepada orang yang dipimpin, tapi dia kasih waktu untuk menemani. Dia buka dirinya. Supaya kalau ada permasalahan atau apa bisa bercerita. Jadi relation itu harusnya dari kata ini, real action. Hubungan itu harus menjadi sebuah tindakan yang nyata. Quotes-nya ini, seorang yang mengasihi, seorang yang mengasihi tanpa dia memberi, nggak mungkin dikatakan dia mengasihi. Contoh yang paling cocok sih, yang saya tahu, yang saya alami itu hubungan suami istri ya. Nggak mungkin seorang suami bilang mengasihi istri, tapi dia nggak pernah memberi. Ya, konteksnya memberi ini bukan cuma doi, ya, bukan cuma uang, tapi memberi perhatian, memberi kasih sayang, mendengarkan, dan lain-lain. Seorang pemimpin itu harus punya hubungan yang baik dengan orang yang dipimpin. Jadi, belajarlah untuk mulai memimpin diri sendiri sejak sekarang. Supaya nanti, tunggu dulu, belum selesai. Siapa tahu dari teman-teman yang lain, dari remaja, ketua, dari Sandi, Andika, Kiro, mana Ayu? Oh hadir ya. Siapa tahu dari teman-teman yang lain? Ada. Kita nobatkan, jangan dulu. Jadi pagi hari ini yang saya dapat itu dari ayatnya yang ke-15. Bisa dibaca situ. Bentar. 15, kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Di sini yang saya mau tekankan, petunjuk Allah dalam kehidupan kepemimpinan atau leader. Teman-teman yang di sini yang leaders dan ground BTP, seorang pemimpin itu harus juga takut akan Tuhan. Orang yang taat dan tetap menjaga kekudusannya di hadapan Allah.
Nah, ketaatan kepada Tuhan sama halnya kita menaruh percaya yang sungguh kepada Tuhan Allah. Kita yang adalah pemimpin sebagai orang percaya hendaknya tahu memberi wewenang kepada orang lain. Maksudnya di sini jangan kita otoriter begitu, atau memerintah sesuka hati kita. Itu yang tadi Kak Peter bilang, semua orang itu punya blind spot atau titik buta. Bagaimana mau kita lihat titik butanya kita kalau kita tidak mau dengar orang lain? Ya. Ada satu quotes yang bagus untuk kita leaders. When you get what you want, that's God direction. But when you don't get what you want, that is God protection. Kalau kau dapat apa yang kau mau, para leaders, itu arahannya Tuhan. Tapi kalau kau tidak dapat apa yang kau mau, itu perlindungan Tuhan. Nah, perlindungan Tuhan sini itu tidak serta-merta Tuhan jatuhkan petir dari bumi, petir ke bumi langsung kau dilindungi begitu sama Roh Kudus, tidak. Biasa ada tepukan teman atau pemimpin yang lain supaya kau terbangun begitu. Tapi tergantung kaunya lagi kalau kau menjadikan itu batu sandungan atau batu loncatan ke depannya. Itu dari saya. Terima kasih. Luar biasa. Jadi luar biasa. Kiro aman. Jadi sesuatu yang bagus sekali apa yang disampaikan oleh ketua bukan dari Sargus. Jadi pagi hari ini mari kita sama-sama belajar dari sekarang. Jangan tunggu nanti kalau saya diberikan kepercayaan baru saya jadi pemimpin. Kita mulai memimpin diri kita sendiri. Kalau ada jadwal kuliahmu, pimpin kau dirimu. Kalau ada jadwal pelayananmu, persiapkan dirimu. Kalau ada rencanamu untuk masa depan, bawa rencana itu supaya Tuhan memberkati, Tuhan menolong, menyertai. Ya. Jadi sebelum kita dipercayakan untuk memimpin orang-orang yang lain, kita belajar untuk memimpin diri kita sendiri dulu. Mau tambahkan sedikit sih. Siap. Kalau dari yang saya pelajari ini, mungkin ini tuntunan Roh Kudus. Merasa sangat terberkati sama semua sharingnya teman-teman, dan saya melihat satu hal di sini, kalau jika kita ingin melakukan hal yang kecil dan itu benar, maka lakukanlah dengan dirimu sendiri. Tapi kalau kita ingin melakukan hal yang besar, terus juga mau mendapatkan dampak yang besar, maka lakukanlah hal itu dengan berkolaborasi dengan orang-orang di sekitarmu. Yes. Begitu Kak, itu saja. Ambil dulu ya. Luar biasa. Semua diberkati? Amin. Iya. Jadi terima kasih untuk pagi hari ini. Saya juga belajar dari kalau saya ada di sini bukan berarti saya juga nggak belajar, saya masih juga perlu, dan kita semua yang ada mengikuti program ini kita semua sama-sama belajar. Karena ya saya suka menyampaikan ini, kehidupan kita itu digambarkan seperti sebuah perjalanan, a journey with a purpose, perjalanan dengan sebuah tujuan. Tujuan bangsa Israel keluar, tadi saya sudah sampaikan, tujuan utamanya bukan ke Kanaan, masuk ke tanah perjanjian. Karena untuk masuk ke tanah perjanjian, mengeluarkan Israel dari Mesir semalam, tulah ke-10 selesai. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari hati, Mesir itu berbicara tentang keinginan. Mesir itu berbicara tentang kedangian. Mesir itu berbicara segala sesuatu yang kita prioritaskan lebih dari Tuhan. Untuk itu dikeluarkan,
Itu perjalanan yang kita kerjakan sekarang. Amin. Kita menyanyi. Siap. Oke, kita bangkit berdiri dan kita akan selesaikan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidup kami, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang menguatkan setiap kami, yang mendidik setiap kami. Biar kiranya setiap benih firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kami yang mendengarkan, yang hadir di tempat ini, yang mengikuti program ini secara online. Kami semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga perjalanan kehidupan kami semakin kuat di dalam Tuhan. Iman kami semakin berakar di dalam Tuhan. Sehingga ketika tantangan itu datang, persoalan itu datang, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami juga berdoa bagi setiap kami yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti program ini secara online maupun seluruh jemaat di gereja GBI Oikumene ini, gereja lokal kami ini. Kami berdoa bagi yang sedang mengalami permasalahan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan menjamah yang sakit, Tuhan sembuhkan segala sakit penyakit. Yang sedang mengalami kelemahan tubuh, segala sakit penyakit, kami berdoa Engkau keluar dari tubuh ini. Karena tubuh ini adalah milik Allah. Mereka yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sedang mengalami permasalahan di dalam kehidupannya, Tuhan memberikan hikmat sehingga mereka bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik. Kami percaya bahwa kemampuan itu sudah ada di dalam diri kami. Karena itu kami mau supaya mengaktifkan kemampuan itu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami hikmat, tambahkan hikmat di dalam diri kami. Supaya ketika kepercayaan itu datang kepada kami bisa memimpin dengan baik. Kami bisa mengerjakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, memberkati juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang sedang mengalami tantangan di dalam kehidupannya. Tuhan memberkati, bahkan kami mendoakan bagi gembala, bagi seluruh staf, bagi seluruh pemimpin yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati sehingga seluruh pelayanan ini dapat dikerjakan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh pelayanan dan kegiatan ibadah yang akan kami kerjakan di hari Minggu, baik itu ibadah yang pertama, ibadah yang kedua, dan ibadah yang ketiga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong segala persiapan yang kami kerjakan, kami persiapkan dengan baik,
kami kerjakan dengan baik dan semuanya itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang datang ke tempat ini untuk kami bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan orang-orang yang akan menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami berterima kasih karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami akan mengakhiri doa pagi kami ini, program sarapan pagi bersama ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati bersama-sama kita katakan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.